Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan TV Pratiwi pada kesempatan yang berbahagia ini. Mana hari ini kita mencoba mencerita sedikit mengenai menu berbuka puasa. Menu berbuka puasa rendah karbo, tinggi lemak. Ini yang pertama ada sayur dengan kacang, itu pecal. Pecal ini sayurannya mengandung karbohidrat serat, ini rendah karbonya karena berserat. Ini kalorinya rendah. Kemudian ada kacang, kacang ini sumber protein dan juga ada lemaknya. Ini merupakan pengganti nasi. Karena kita tidak memberi atau memakan nasi lagi, karena nasi tinggi kalorinya, kemudian tinggi karbonya, sehingga menyebabkan indeks glisemik akan tinggi. Kemudian pisang ini adalah ada karbonya juga, karbo serat, ada fruktosa. Karena fruktosa ini di metabolisme di liver juga tidak boleh dimakan berlebihan, karena kapasitas liver kita terbatas, tentunya supaya maksimal dalam pengolahan, juga dengan harapan indeks glisemik tidak tinggi. Kemudian kurma ini karbo kompleks karena ada karbohidratnya, ada seratnya, ada vitamin dan mineral. Ini kurma adalah salah satu tumbuhan atau buah-buahan yang superfood. Kemudian ini yang keempat kari kambing. Ini hari ini menu berbuka puasa dengan kari kambing. Kalau ada pertanyaan, bolehkah berbuka puasa dengan kari kambing? Tentu jawabannya boleh. Tapi karena kari kambing ini tinggi lemaknya, tinggi proteinnya, harus kita imbangi dengan mengurangi karbo. Jadi tidak baik apabila kari kambing dengan nasi putih, karena kari kambing udah tinggi lemak, tinggi protein, kita antisipasi dengan rendah karbohidrat. Kalau tambah nasi lagi, dua-duanya tinggi, karbonya tinggi, lemaknya tinggi, proteinnya tinggi. Jadi intinya apabila lemaknya tinggi, kita kurangi di karbonya. Sedangkan protein adalah penyeimbang. Apabila lemaknya rendah, boleh ditambah dengan karbo yang lebih tinggi. Karbo yang tinggi di sini maksudnya adalah karbo simpleks. Karena karbo simpleks ini tidak ada serat, tidak ada vitamin, tidak mineral, dia langsung menyebabkan meningkatnya indeks glisemik. Kemudian apabila lemaknya tinggi, kita imbangi dengan karbo rendah. Lemaknya tinggi, lemak yang baik, karena dari hewan ini lemaknya baik, juga ada proteinnya. Jadi penyeimbangnya adalah protein. Protein cukup, lemak sebagai balancingnya. Sehingga jangan dua-dua tinggi, karena lemak ini juga kalorinya tinggi, karena 9 kilokalori per gram. Lebih tinggi dibandingkan dengan kalori dari protein dan karbohidrat, 4 kilokalori per gram. Ini menjadi perhatian, sehingga setelah berbuka puasa yang kita harapkan kita bisa mengisi nutrisi dengan makanan-makanan alami, dengan lemak yang baik, dengan karbohidrat, dengan protein, tapi dengan harapan tidak terjadi lonjakan dari glisemik index. Kalau glisemiknya indeksnya tinggi, otomatis akan merangsang hadirnya insulin. Jadi hadir insulin yang berlebihan ini, karena insulin ini adalah hormon, steroid hormon, akan menyimpan kelebihan kalori tadi dalam bentuk glikogen. Kemudian yang disimpan di liver dan di otot. Karena setelah buka puasa kita tidak ada aktivitas lagi, otomatis
penyimpanan ini akan berlanjut menjadi penyimpanan di lemak, di adipos tisu yang ada di badan kita. Ini menyebabkan sehingga buka puasa kita yang kita harapkan mengganti sumber kalori dari karbo ke lemak, sehingga bisa terjadi penurunan berat badan dengan terjadi pembakaran lemak. Karena saat tidak ada makanan tadi, badan kita akan mengaktifkan growth hormone. Growth hormone ini akan membantu membakar lemak ataupun fat burning, sehingga otomatis apabila ini berlangsung terus, kebaikannya cukup banyak. Pertama, berat badan bisa turun, kadar kolesterol turun, kemudian gula darah bisa turun. Jadi dengan harapan jangan saat berbuka kita memasukkan makanan-makanan yang tinggi kalori semua, sehingga setelah berpuasa 14 jam 15 jam saat berbuka terjadi lonjakan pemasukan kalori, seperti misalnya tadi yang kita umpamakan tidak ada air yang mengalir, airnya cuman dari pembakaran lemak di badan kita. Saat berbuka puasa terjadi air bah, banjir. Ini banjir ini berbahaya karena lonjakan indeks glisemik yang tinggi, sama dengan banjir bandang, bisa bocor semua saluran, bisa patah semua titik, bisa rusak jalan. Sehingga hasil yang kita harapkan dengan berpuasa, menurunkan indeks glisemik, menurunkan berat badan, menurunkan gula dan seterusnya, trigliserida, lemak, sehingga terjadi pembakaran lemak-lemak akan berhenti dan malah terjadi penimbunan berikutnya yang itu tidak kita harapkan. Saya rasa ini masukan bagi kita bersama, mudah-mudahan menjadi inspirasi bahwa dengan berbuka puasa yang dikendalikan, dikontrol dengan baik, akan tetap menjadikan badan kita tetap sehat walafiat, walaupun kita sering berpuasa tidak ada masalah karena nutrisi yang cukup. Saya rasa ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua sehat dengan melaksanakan ibadah puasa yang rutin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.